Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat malam. Halo Ajeng. Halo Diana. Oke. Hai juga Sabita. Kita undang narasumber kita malam ini ya. Saya stop dulu lagunya. Oke, sebentar. Halo, selamat malam Mas Surya. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam. Oke, saya undang dulu tamu kita malam ini. Tampaknya tamunya sudah ready untuk bergabung. Masih menunggu. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Mbak Laila, Mas Syarif Dun, Keisha, Mima, Mbak Titi lagi, Mbak Yuli. Oke, mana nih? Beli kadeknya belum sudah ada tapi masih menunggu. Coba saya ulang. Kemana beli kadek? Oke. Akhirnya. Selamat Apa malam. kabar? Selamat Kabar malam, baik, beli kadek. Mbak Fitri. Mana kabar Baik. sehat? Ah, sehat, Alhamdulillah. Beli kadek gimana nih sehat? Sehat-sehat, syukur semuanya Sip, sehat. sip. Cari Iya. posisi yang enak. Cari posisi yang enak untuk kita ngobrol. Nih Oke, teman-teman ini udah. banyak yang sudah bergabung nih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum juga. Mudah-mudahan semua sehat. Aduh, kayaknya bahasan malam ini tuh asik banget deh. Aku tuh sampai belajar, gimana nih gitu. Setelah setelah sekian lama tidak apa namanya ya tidak memperhatikan sisi-sisi yang itu gitu ya. Hmm, Sekarang kita memperhatikan lagi deh. Iya, Oke, rasanya sih kita mulai aja kali ya. Boleh beli boleh. kadek mulai. Iya. Sip, sip, sip. Saya ganggu gak sih Ah, malam ini? enggak, ini kan Oke, sudah lewat jam kerja, jadi bisa bebas. oke, sip, sip. Wah, Oke, ada Arijal. Arijal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat Kayaknya malam. banyak nih. Wah, ada Ami juga nih. Oh iya, selamat malam. Hello. Aduh, jadi grogi ya. Oke deh. Gimana? Ayo. Ya, yuk. Jadi ceritanya malam ini nih kita mau mau membahas yang sebetulnya bidangnya tuh di luar yang biasa saya bahas gitu. Tapi kan karena berbincang.io nih everything bisa masuk lah ke sini gitu ya. Hmm. Jadi ya malam ini kita bahas sedikit tentang ekonomi ya jadinya apa kabar Indonesia gitu ya. Untuk Hmm. tentunya untuk ekonominya nih seperti apa sekarang ini. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung terima kasih banyak untuk bergabung malam ini pada acara bincang santai kita. Dan saya akan memperkenalkan diri dulu nih. Kalau saya ya Oke. sudahlah nggak usah. Saya sendiri Sudah Fitri terkenal ya? ya nggak terkenal sih. Cuma apa namanya saya dan anak saya yang pertama yang membuka IG ini Hmm. mengakomodir untuk kita ngobrol-ngobrol. Wah ada Mbak Ledia, halo Mbak Ledia, assalamualaikum. Nah, terus udah gitu, oke, yang ada di depan saya ini adalah Bapak Ikadek Dian Sutrisna Arta. Benar ya, lengkap ya? Betul, iya. Panjang banget kan namanya? Saya banyak banget, tapi biasanya boleh saya panggil Beli Kadek ya. Belakangnya Boleh. PhD. Cie. Beliau saat ini sudah tinggal di Jakarta, sudah for good ya di sini ya berarti ya. Nggak akan Iya, balik-balik lagi nih. Nggak akan mudah-mudahan balik-balik nggak lagi. balik lagi Oh ya. oke. Bergantung bergantung keadaan ya. Iya. Nah, oke untuk educational background-nya beliau ini mendapatkan PhD in Economics di University of Groningen, Netherlands. Terus sudah itu saat ini beliau menjadi Chief Economics PT Sarana Multi Infrastruktur. Wah, berat Iya. nih berat gitu ya. Publikasinya banyak banget. Di googling aja publikasi beliau gitu. Terus
eh, penelitiannya juga banyak banget. Jadi jangan pernah menganggap remeh yang ada di depan saya ini siapa. Jadi mungkin nanti kalau yang mau tahu lebih detail, follow saja IG-nya Beli Kadek ini, yaitu @kadek.sutrisna. Betul ya, Beli ya? Betul. Betul ya. Ya. Oke. Nah, sip. Rasanya perkenalannya segitu aja. Nggak Iya. akan lebih dalam lagi. Kalau mau tahu nomor telepon dan lainnya, nanti langsung japri saja ya. Langsung DM aja. Nah, Iya. sekarang gini nih. Masanya sekarang nih kan orang banyak yang bilang, aduh sulit banget gitu ya. Apalagi kita sekarang, halo ekonomi Indonesia, apa kabar gitu kan. Yang mungkin saya sendiri pun, mungkin kalau teman-teman lain ekonom ya memang sudah concernnya di situ. Tapi saya sendiri pun somehow ya cuma tidak terlalu mendalaminya, tetapi ya dapat efek atau dampaknya juga gitu. Apalagi rasanya kan nih sekarang kita krisis ya ekonomi itu, bener gak sih? Sekarang tuh kita mengalami krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi ini juga tentunya kayaknya diawali dengan adanya krisis kesehatan. Krisis kesehatan dulu yang terjadi yaitu berupa pandemi COVID di mana-mana seluruh dunia, dan krisis kesehatan ini berakibat kepada krisis ekonomi. Tentunya beberapa kali krisis ekonomi yang cukup besar tahun 98 ngerasain juga, kemudian tahun 2008 ngerasain juga, tapi waktu itu kita dalam keadaan lebih sehat, aman, nggak terjadi krisis kesehatan. Nah, gimana nih pandangan Beli Kadek nih untuk keadaan yang sekarang ini nih? Silakan Beli Oke, Kadek. terima kasih Mbak Fitri. Jadi kalau dibilang bahwa topik malam hari ini adalah topik yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena banyak pembahasannya mungkin di berbincang.u ini adalah mengenai kesehatan. Tapi sebenarnya untuk kondisi sekarang ini hubungan kesehatan dan ekonomi ini sangat dekat. Ya, karena kalau kita ditanya apa kabar perekonomian Indonesia, saya bisa sampaikan bahwa perekonomian Indonesia kabarnya tidak baik untuk tahun ini. Tidak baik ya? Seperti yang disampaikan oleh Mbak Fitri tadi, bahwa perekonomian Indonesia ini sedang menghadapi tantangan yang berat. Dan tantangan itu berasal dari bukan faktor ekonomi begitu. Nah, berbeda dengan krisis-krisis yang umumnya, ya, krisis ekonomi umumnya seperti tahun 98, kemudian krisis global di negara-negara maju umumnya di tahun 2008, itu disebabkan oleh faktor ekonomi. Nah, untuk tahun 2020 ini, krisis ekonomi, bisa dikatakan perekonomian Indonesia ini mengalami krisis, itu disebabkan oleh faktor atau krisis kesehatan, yaitu dengan adanya wabah COVID-19. Ya, wabah COVID-19. Nah, itu yang membedakan sebenarnya krisis ekonomi secara umum dengan krisis ekonomi tahun 2020 ini. Nah, dengan adanya krisis kesehatan berupa wabah COVID-19, kita tahu sendiri kebijakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah untuk mengurangi semakin meluasnya wabah COVID ini. Caranya adalah yaitu membatasi mobilitas penduduk, ya kan? Kita tidak diizinkan untuk ke kantor seperti biasanya, kemudian anak-anak kita tidak pergi ke sekolah tapi belajar di rumah. Ya, biasanya kita nongkrong di mall, meet up gitu ya Mbak Fitri ya, tapi ini nggak bisa lagi, sehingga mobilitas yang terbatas ini mempengaruhi aktivitas ekonomi begitu. Nah, aktivitas ekonomi yang terpengaruh itu adalah aktivitas ekonomi yang membutuhkan kehadiran langsung. Ya, contohnya ya nggak bisa WFH ya. Iya, jadi misalnya saja yang pertama adalah sektor perdagangan misalnya Mbak Fitri. Jadi karena kita tidak bisa lagi ke mall, bahkan mallnya tutup, sehingga sektor perdagangan ini terdampak besar akibat COVID-19. Ya, begitu juga misalnya sektor transportasi yang cukup lama, ya enggak? Nah, kemacetan teratasi, yaitu alam sendiri yang menyelesaikan kemacetan Jakarta ini, ya kan? Nah, sektor transportasi juga mengalami penurunan permintaan. Orang tidak bisa lagi naik kereta, orang takut kalau naik kendaraan umum karena adanya penyebaran COVID-19 ini.
sehingga sektor transportasi juga mengalami dampak. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan publikasi BPS, sektor yang paling besar terdampak itu adalah sektor pariwisata. Karena kita betul sekali. Nah, biasanya malam ke Bandung, nah itu nggak berani lagi. Atau saya biasanya setiap berapa bulan sekali pulang ke Bali, begitu ya, menengok orang tua, atau untuk liburan tidak bisa lagi liburan. Nah, karena memang mobilitas penduduk ini dibatasi. Nah, itu kita lihat itu hasil publikasi BPS, daerah-daerah yang memang tergantung dengan sektor pariwisata seperti Bali, kemudian Yogyakarta, pada triwulan pertama tahun 2020, Mbak Fitri mengalami penurunan atau tumbuh negatif perekonomiannya. Karena tidak ada lagi turis yang datang. Nah, ini sebenarnya dampak yang paling utama COVID-19 ini terhadap perekonomian. Ini berbeda sekali dengan krisis 98 dulu, ya kan? Pasti udah masuk kuliah kan tahun 98, ya nggak Mbak Fitri? Ingat tingkat 2 waktu itu. Iya, jadi saya mengalami periode sebelum krisis dan setelah krisis tuh di FEUI Depok. Nah, sebelum krisis 96 ini masih bisa kita membeli buku impor dengan harga yang terjangkau, ya kan? Nah, tetapi setelah tahun atau ketika tahun 98, rupiah itu mengalami pelemahan yang sangat tajam terhadap US dollar. Harga barang-barang impor termasuk buku itu menjadi sangat mahal. Nah, tapi penyebabnya memang faktor ekonomi begitu. Walaupun nilai tukar rupiah itu menurun, kita masih bisa ke mall untuk belanja. Kita masih bisa menikmati warteg, kita masih bisa ke Starbucks. Nah, berbeda dengan tahun 2020 ini kita mobilitasnya terbatas. Kita dikungkung di rumah dan itu yang mempengaruhi aktivitas perekonomian di tahun 2020 ini. Dan pemerintah memproyeksikan dengan skenario yang sangat pesimis, ya. Nah, ini sangat pesimis, asumsinya tidak ada intervensi pemerintah, perekonomian kita bisa tumbuh negatif, ya, atau menurun sebesar 0,4%. Nah, ini yang dikatakan oleh Mbak Fitri tadi bahwa perekonomian kita, apa kabarnya? Tidak baik. Karena sedang menghadapi tantangan berat dan bahkan akan mengalami krisis, ya, bukan akan, ya sedang mengalami krisis. Itu Mbak Fitri. Jadi sebenarnya berarti dampaknya adalah tekanan di sektor real yang akhirnya juga menyebabkan tekanan di sektor finansial, ya. Nah, kemudian dengan adanya penurunan yang minus sekian persen gitu ya. Nah, itu kira-kira bisa recovery nggak sih? Atau misalnya kalaupun recovery, bisa lah ya recovery, pasti berapa lama butuhnya? Apalagi tentunya juga akan timbul krisis kepercayaan kan? Krisis kepercayaan, terus udah gitu orang kecemasannya tinggi juga gitu. Apalagi ya, saya cuma kebetulan aja karena beberapa hari ini juga terjadi ada suatu bank juga tidak bisa mengeluarkan membatasi nasabahnya untuk penarikan dana tunai. Mungkin Beli Kadek tahulah banknya itu yang mana gitu ya. Itu kan bikin tambah cemas lagi, meskipun mereka mengatakan tenang aja, nanti setelah di take over oleh ini akan semua kembali normal. Tetapi apa yang bisa menjadi jaminannya apa gitu? Sementara kita sebagai masyarakat ya, apalagi saya termasuk yang awam untuk yang begini ya, itu gimana nih gitu? Gimana nih Beli Kadek? Oke. Sebenarnya Mbak Fitri ini dokter, tapi pemikirannya adalah pemikiran ekonom sebenarnya. Enggak, cetek banget, ilmunya cetek banget. Mengobservasi kejadian yang nyata, dan itu adalah fenomena ekonomi. Jadi benar sekali bahwa krisis tahun 2020 ini, pembatasan mobilitas, pertama adalah mempengaruhi industri atau sektor real. Nah, umpamakan saja begini, saya adalah pengusaha, kemudian Mbak Fitri ini adalah perbankan, ya kan? Nah, ketika saya berusaha atau memiliki bisnis dan masyarakat atau penduduk itu dibatasi mobilitasnya sehingga konsumsi daripada penduduk menurun, maka penjualan saya juga akan mengalami penurunan, ya kan? Nah, penjualan yang mengalami
penurunan ini akan mengurangi income saya. Nah, itu berimplikasi pertama, saya bisa jadi tidak mampu membayar lagi gaji pegawai saya. Ya kan? Terpaksa memberhentikan pekerja. Kedua adalah saya bisa jadi tidak memiliki cukup uang untuk ya, untuk membayar kewajiban-kewajiban saya karena ketika saya membangun bisnis, saya minjam modal di bank. Nah, sehingga kalau itu terjadi, ya, maka akan terjadi kredit macet gitu. Saya tidak bisa membayar kewajiban saya, bunga dan cicilan pokok misalnya. Nah, bunga dan cicilan itu adalah income bagi perbankan. Ya, Ya, betul. income bagi perbankan. Nah, ketika kreditnya itu macet, income perbankan itu mengalami gangguan atau menurun, ya karena saya tidak bisa lagi membayar hutang kepada Mbak Fitri, maka Mbak Fitri juga harus atau memiliki kewajiban karena Mbak Fitri menyimpan tabungan nasabah. Nah, di bank ya Kak. Kalau terganggu income-nya, maka ketika Mbak Fitri mau, temannya Mbak Fitri atau Kang Irsan mau menarik duit di bank Mbak Fitri, karena tidak ada cukup uang, sehingga tidak mampu untuk mengembalikan uang nasabah. Nah, itu yang sebenarnya kalau kita gambarkan dari circular flow perekonomian itu begitu terjadinya. Nah, untuk saat ini perlu ya saya sampaikan juga bahwa perekonomian ya Indonesia terutama di sektor informal seperti UMKM, mereka lah yang terkena dampak paling besar. Tetapi kalau dilihat dari sektor finansial, dilihat dari indikator-indikator perbankan, itu masih baik kondisinya. Baik itu dari sisi likuiditas maupun solvabilitas. Solvabilitas itu kemampuan untuk membayar kewajibannya, kemampuan untuk memenuhi ketika terjadi penarikan misalnya dari nasabah, itu masih cukup. Dan itu kondisinya itu baik. Tapi memang tergantung, seperti yang kata Mbak Fitri, tergantung sampai kapan COVID ini berlangsung. Semakin lama, semakin besar juga dampaknya kepada sektor real dan perbankan. Nah, kalau terus berlangsung, lama-lama bisa jadi perbankannya juga kena gitu. Nah, inilah membutuhkan kebijakan yang memang tidak hanya dari sisi ekonomi saja, tapi juga paralel dengan kebijakan di sektor kesehatan gitu, Mbak Fitri. Nah, Fitri nanya, kira-kira kapan nih baliknya gitu kan? Nah, sekarang Kesehatannya dulu yang mesti beres ya? Nggak juga? kan saya harusnya kalau Mbak Fitri nanya saya kapan ekonomi balik, saya tanya Mbak Fitri kira-kira corona ini kapan Nah, itu dia. teratasinya. Nah, Kita itu tunggu sampai tergantung. vaksinnya keluar. Ya, betul. Jadi memang recover-nya sangat tergantung dari kapan kita bisa menyelesaikan atau kalau kita bicara dengan epidemi curve itu kapan Epidemi. mencapai puncak, ya, kemudian mengalami penurunan, kan begitu. Nah, sekarang mungkin ini saya agak loncat sedikit. Kira-kira perekonomian Indonesia ini bisa balik nggak sih seperti Nah, sebelum itu COVID dia. kan gitu, ya kan? Bisa balik sebelum Nah, COVID atau lebih baik bahkan. Mungkin nggak sih gitu loh dengan keadaan yang sekarang ini. atau tidak tercapai seperti sebelum COVID. Nah, kalau kita lihat pengalaman ya Mbak Fitri ya, krisis 98 misalnya. Nah, sebelum tahun 98 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6 sampai 7%, ya kan? Oke. Tetapi setelah krisis 98 sampai sekarang tidak pernah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mencapai 6 sampai 7%. Ya, lebih Oh iya. 5%. Ya, kemudian turun lagi, ada krisis. Jadi perekonomian ini semakin beresiko. Banyak tantangan-tantangan baik dari sisi global maupun di domestik sendiri. Sehingga belum mencapai level pertumbuhan seperti sebelum 98. Nah, sekarang kalau kita lihat di tahun 2020 ini, nah kalau COVID ini bisa diatasi gitu ya. Tahu-tahu misalnya paling tidak bisa diatasi secara
tuntas, tapi epic curve-nya bisa mengalami penurunan begitu, kita memasuki era yang disebut sebagai new normal, ya kan? New normal. Kita dibatasi untuk masih merasa takut, social distancing, memakai masker. Nah, sampai kapan itu new normal itu berlangsung? Itu sebenarnya yang menentukan kapan perekonomian itu bisa pulih. Contoh saja Mbak Fitri, kalau misalnya dulu kantor-kantor mengadakan meeting di hotel, ya, dengan satu ruangan 40 orang misalnya bisa masuk, pada saat ini setengahnya atau bahkan kurang dari 20 misalnya, karena harus menjaga jarak, sehingga permintaan terhadap hotel untuk melakukan meeting atau seminar juga akan mengalami penurunan. Sehingga hotel ini juga penjualannya kemungkinan tidak akan balik, ya, belum balik seperti semula pada saat sebelum terjadinya COVID begitu. Jadi sangat tergantung sekali sampai kapan COVID ini berlangsung, kemudian new normalnya itu tidak lagi new tapi hilang menjadi normal gitu ya. Itu yang menentukan kapan perekonomian itu akan pulih seperti sebelum COVID begitu Mbak Fitri. Jadi PR banget ya ternyata ya, karena itu tadi ya, masalahnya bukan hanya krisis ekonomi semata, tetapi melibatkan krisis yang lain juga. Dan untuk recovery keduanya juga, maksudnya antara krisis kesehatan dan krisis ekonomi, kayaknya juga saling bersangkutan gitu. Artinya ya sama-sama untuk kembali normal, perlu perbaikan dua-duanya, atau memang harus krisis kesehatannya dulu yang teratasi, baru krisis ekonominya mengikuti perbaikan. Gimana nih, Bli? Kalau saya lihat sih harus memang bersama-sama. Ya, harus bersama-sama. Sektor kesehatannya juga diatasi, begitu juga kebijakan di bidang perekonomian. Karena kalau kesehatannya teratasi, perekonomian juga bergerak gitu ya. Tapi kalau misalnya sektor kesehatannya tidak bisa diatasi, walaupun sektor perekonomiannya diberikan stimulus, maka tidak akan efektif kalau sektor kesehatannya tidak diselesaikan begitu. Jadi dua-duanya harus dijalankan secara bareng dan paralel, betul sekali. Ya. Dan so far kita masih ya belum bisa terprediksi dengan sakleknya kapan lah gitu ya. Ya tetap optimis tapi mungkin ya menunggu semuanya. Artinya sektor kesehatan mungkin akan membaik dengan ketemunya adanya vaksin, setidaknya bisa mengatasi penyebaran dari COVID ini. Apalagi sebenarnya kalau kita lihat dengan keadaan atau masa new normal ini, kasus positif COVID itu malah gila-gilaan meningkatnya sebetulnya, gitu. Betul. Apalagi tampaknya juga mungkin sebagian besar masyarakat sudah dalam kondisi yang sudah lelah mungkin ya, lelah dalam artian aduh aku bosen nih, mesti keluar dengan pembatasan segala macam. Akhirnya ada yang menyalahartikan apa artinya new normal. New normalnya dianggap benar-benar normal gitu, malah itu yang membuat masalah. Nah tapi sebetulnya kalau misalnya Beli Kadek boleh menyimpulkan atau menjelaskan secara simpel, gimana sih jadi dampak COVID-19 ini terhadap circular flow perekonomian kita gitu. Jadi tadi sih memang sudah dijelaskan secara ya sudah cukup rinci, tapi summary-nya gimana nih untuk dampak COVID-nya ini terhadap ya itunya dampaknya semua terhadap ini ya, terhadap perekonomian kita gitu. Perekonomian. Oke. Ya jadi circular flow itu memang analisis yang sederhana yang bisa kita gunakan untuk menganalisis seperti apa sebenarnya dampak COVID ini terhadap perekonomian. Ini sama seperti tubuh manusia juga, Mbak Fitri sebenarnya. Jadi ada organ-organ tubuh, jantung, ginjal. Nah itu adalah juga organ-organ di dalam perekonomian. Ada rumah tangga saya, kemudian misalnya Mbak Fitri sebagai pengusaha, kemudian ada juga sektor finansial, ada juga pemerintah, dan juga Indonesia berhubungan dengan luar negeri dengan melakukan kegiatan ekspor dan impor. Nah, kita kan tidak seperti Korea Utara yang tertutup, tapi berhubungan dengan luar negeri. Nah, saya mulai saja. Kalau saya dibatasi, saya sebagai rumah tangga, ya, sebagai konsumen, itu dibatasi untuk bekerja, kemudian dibatasi juga untuk berpergian, untuk belanja, maka konsumsi saya mengalami penurunan. Apalagi kalau misalnya saya diputuskan kerjanya ya diberhentikan, sehingga konsumsi saya menurun. Nah kalau konsumsi saya
menurun, maka pendapatan Mbak Fitri sebagai pengusaha juga menurun, seperti yang saya Turun. sampaikan. Nah, kalau pendapatan menurun, kemampuan membayar gaji pegawai juga mengalami penurunan. Turun. Kemampuan membayar hutang juga mengalami penurunan, begitu. Kemudian bank juga tidak berani menyalurkan kredit, ya kan? Kemudian karena banyak yang diberhentikan, maka akan timbul pengangguran. Kalau penganggurannya meningkat, maka pendapatan Kriminalitas masyarakat, meningkat. kriminalitas meningkat karena tidak punya uang, ya, mengandalkan tabungan. Kalau terus berlangsung, maka tabungannya habis, ya tidak punya pendapatan untuk konsumsi, apalagi untuk melakukan investasi. Apabila misalnya Mbak Fitri sebagai pengusaha berhubungan dengan luar negeri, harus impor, tetapi di luar negeri juga kena COVID. Sehingga bahan baku yang umumnya adalah dari luar, sebagian besar, itu kita tidak dapatkan lagi di domestik, sehingga produksi kita terganggu, begitu. Nah, kalau perusahaan Mbak Fitri tidak bisa melakukan kegiatan impor, kemudian produksinya juga tidak bisa diekspor, karena negara-negara tujuan ekspor utama seperti China, US juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dan mengalami krisis, maka revenue Mbak Fitri atau pendapatan Mbak Fitri sebagai pengusaha juga mengalami penurunan. Mbak Fitri nggak bisa bayar pajak, penghasilan pemerintah berupa pajak juga menurun. Tetapi pada kondisi krisis sekarang ini, yang bisa kita andalkan untuk memberikan energi di dalam perekonomian atau memberikan injeksi dalam perekonomian adalah sektor pemerintah. Ya, sektor pemerintah. Makanya pemerintah Indonesia memberikan atau mengeluarkan beberapa paket stimulus itu yang sebesar 600 lebih triliun, ya, untuk masyarakat-masyarakat yang terkena dampak krisis, misalnya masyarakat menengah ke bawah. Kemudian juga untuk membantu sektor-sektor usaha kecil, ya, UMKM, itu juga pemerintah memberikan bantuan kepada mereka, karena UMKM dan juga masyarakat menengah ke bawah inilah yang terkena dampak krisis paling besar. Contohnya adalah masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian tuh Mbak Fitri, misalnya tukang ojek, ya, supir taksi, buruh harian. Nah, mereka itu yang terkena dampak paling besar karena mereka mengandalkan income harian atau pendapatan harian, sedangkan pada masa COVID ini mengalami penurunan secara signifikan penghasilannya dan aktivitas perekonomian. Begitu Mbak Fitri. Jadi itulah circular flow yang terjadi. Dari circular flow itu kita bisa menyimpulkan memang kita saat ini mengandalkan pemerintah untuk memberikan injeksi, atau kalau dalam tubuh itu memberikan vitamin supaya perekonomian ini atau tubuh ini bisa berenergi lagi dan beraktivitas dan tumbuh, begitu. Ya. Sip. Jadi emang kompleks banget ya Beli ya. Jadi yang kena dampaknya juga luas, tapi ternyata untuk mengembalikannya lagi, menormalkannya lagi juga memang rasanya perlu perjuangan panjang dan kontribusi dari berbagai pihak ya. Kita juga tidak bisa mengandalkan hanya ke pihak-pihak tertentu aja. Tampaknya sudah banyak sekali nih pertanyaan Beli yang masuk ke sini ya. Saya coba mulai satu-satu nih. Oke, ini nih. Ntar dulu sebentar. Ya, pertanyaannya gini. Benar nggak sih Mas gitu, kondisi perekonomian saat ini punya peluang yang tetap baik untuk bidang insurance, e-commerce, dan MLM? Tapi buat jaga-jaga biar siap-siap fokus. Nah, tapi gimana nih? Kita kembalikan lagi dengan daya beli yang turun. Apakah itu bisa menjadikan peluang usaha baru di era COVID atau gimana menurut pandangan Beli Kadek? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi tadi saya lupa menyampaikan, pada saat krisis tahun 2020 ini, tidak semua sektor sebenarnya terkena dampak COVID-19. Ada beberapa sektor yang memang diuntungkan, Mbak Fitri, dan di tengah pandemi COVID ini. Kalau kita lihat data, ada beberapa sektor itu seperti, pertama, informasi dan komunikasi, ya, e-commerce, ya, kemudian belanja online yang
kemudian internet. Nah, itu mengalami pertumbuhan positif dan meningkat bahkan kalau kita bandingkan dengan pertumbuhannya di tahun sebelumnya. Nah, Oke. kenapa? Karena memang kita tidak boleh ke kantor, harus di rumah, meeting online. Anak-anak kita nggak bisa ke Ya, sekolah, kemudian sekolahnya belajar online. sekolah online. Kita tidak bisa datang langsung ke mall, tapi belanja online. Nah, jadi sektor komunikasi dan informasi ini tumbuh positif dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Nah, ini adalah sektor yang diuntungkan pada saat krisis. Yang kedua adalah, seperti yang disampaikan tadi oleh yang nanya, itu adalah sektor jasa keuangan dan asuransi. Nah, ini masih mengalami pertumbuhan positif, ya, mengalami pertumbuhan positif bahkan meningkat dari tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kalau semuanya online, ya, membutuhkan jasa perbankan tentunya. Kemudian begitu juga asuransi. Nah, itu masih tumbuh positif. Yang berikutnya adalah sektor kesehatan. Itu pasti. Karena di tengah krisis ini tercipta pasar-pasar baru di bidang kesehatan. Dulu nggak biasa pakai masker, sekarang pakai masker. Kemudian pengusaha dengan inovasinya membuat masker dengan berbagai motif. Dan itu meningkatkan jasa di bidang kesehatan, penyediaan alat pelindung diri. Kemudian jasa rumah sakit itu masih tumbuh positif, ya kan? Kemudian jasa farmasi juga masih mengalami pertumbuhan positif. Jadi 3 sektor ini mengalami pertumbuhan positif pada masa COVID dan diprediksi juga ketika era new normal masih mengalami pertumbuhan tinggi, yaitu sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi. Yang ketiga adalah sektor kesehatan. Jadi kalau mau bisnis, ya, Oke, yang dicatat masih tuh ya. tumbuh dalam era pandemi COVID ini adalah ketiga sektor ini. Nah, tapi sektor-sektor yang utama seperti pertanian, kemudian industri manufaktur, nah itu terkena dampak paling besar pada saat pandemi COVID ini. Itu bagus pertanyaannya tuh, mengingatkan saya untuk menjelaskan sektor apa saja yang sebenarnya masih prospek di dalam masa pandemi COVID ini. Begitu Mbak Fitri. Tapi untuk e-commerce sendiri kan pasti demand-nya meningkat ya karena orang juga tidak akan mau untuk ya mengurangi sebisa mungkin dia untuk berbelanja langsung. Nah, tapi kan tadi kembali lagi kalau sektor manufaktur mungkin akan turun lah gitu ya. Tapi e-commerce itu kan juga perlu barang untuk dia bisa jalan. Ya, betul. Jadi memang kalau ada demand tertentu, Hmm. tetapi ada 2 demand-nya adalah melalui bertemu langsung, ya, interaksi langsung antara penjual dan pembeli, dan yang berikutnya adalah yang tidak langsung melalui online. Nah, yang langsung ini hilang, tapi yang tinggal Hmm. adalah secara Online-nya. ini. Jadi tetap saja share daripada sektor itu akan mengalami penurunan. Begitu juga pertumbuhannya, begitu. Tapi ketika PSBB dibuka, kembali lagi industri manufaktur seperti yang kata Mbak Fitri akan mulai mengalami pertumbuhan juga nanti karena bagaimanapun apa yang mau dibeli pasti adalah barang-barang yang diproduksi oleh industri Oleh, manufaktur kan, iya, begitu kan? betul. Nah, tapi ini Iya. sebenarnya benar nih Mbak Fitri. Kalau saya di infrastruktur, kalau saya lihat ya, demand daripada infrastruktur itu berbeda-beda. Permintaan untuk misalnya airline itu jelas menurun karena kita nggak bisa, bandara tutup. Hmm. Ya, kereta api juga mengalami penurunan. Ya, dua sektor transportasi ini hampir 50% diprediksikan akan turun. Yang ketiga adalah sektor bongkar muat di pelabuhan. Mhm. Nah, ini masih mengalami pertumbuhan karena masih adanya pasar online itu, sehingga untuk supply barang masih berjalan begitu. Dan permintaan dari bongkar muat pelabuhan ini masih bergerak atau tumbuh pada masa era COVID ini, Mbak Fitri. Gitu. Jadi transportasi untuk barang itu masih berjalan, sedangkan Masih untuk manusia itu berkurang turun. ya, turun malah ya. Sip, sip. Jadi pandai-pandainya kita melihat celah celah bisnis atau celah
bidang-bidang mana yang masih tetap bisa berkembang ya. Oke, Ya, mudah-mudahan betul. jawaban tadi cukup jelas untuk Mbak Yuni. Dan ini juga, wah, Papa hebat nih. Vina mengomentari, tidak mengomentari beli nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Iya, ini juga Mbak Yus sempat komen juga di sini. Pada Mhm. krisis ekonomi tahun 98, untuk pariwisata, khususnya di Bali, masih oke. Bahkan income hotel naik berkali-kali lipat. Karena nilai tukar rupiah anjlok waktu itu ya. Nah, sekarang malah mandek dan malah belum ada titik terang sama sekali. Jadi ya memang benar ya, sektor pariwisata yang tampaknya lumayan kena dampaknya sangat berat gitu. Mudah-mudahan Ya, cepat recovery kembali. iya, semoga Mbak Yus juga cepat kembali apa namanya sektor-sektor pariwisatanya pulih ya dan dibuka gitu sehingga perekonomian Bali terutama kembali bergerak gitu, kembali tumbuh karena Amin. ini penting. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, tapi banyak atau luas kaitannya dengan bisa berkaitan dengan kemiskinan, ya kan? Kemudian juga kualitas hidup yang lainnya meluas dampaknya sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata ini cepat pulih. Tentunya ini tergantung dari bagaimana kita bisa cepat menyelesaikan masalah COVID-19. Sip, Iya. gitu ya. Mudah-mudahan krisis kesehatannya cepat teratasi. Nah, pertanyaan yang berikut adalah dari Tika. Bagaimana perbandingan perkiraan untuk pertumbuhan ekonomi negara lain, misalnya Asia Australia setelah COVID ini? Mungkin Oke. jika dibandingkan nih dengan negara-negara tetangga, gimana ya gitu? Nah, kalau kita lihat dari proyeksi lembaga-lembaga internasional pada masa pandemi COVID ini memang negara-negara maju itu penurunan pertumbuhannya lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia ini termasuk negara yang diprediksikan tumbuh negatif, tapi negatifnya kecil dan bisa kemungkinan tumbuh positif, walaupun positifnya juga kecil. Kenapa? Karena pertama, Indonesia ini struktur perekonomiannya kalau ini diibaratkan pizza ya, perekonomian Indonesia ini 50%-nya itu tergantung daripada konsumsi. Nah, konsumsi itu menyumbang ya besar disebabkan oleh Indonesia juga memiliki penduduk yang banyak begitu. Sehingga ketika kegiatan ekspor impor itu terhambat ya kan, kemudian industri juga mengalami masalah, kemudian produksinya tidak bisa, maka konsumsi inilah menjadi tumpuan atau andalan kita sehingga pertumbuhan ekonomi ini tetap bisa positif ketika pandemi COVID begitu. Jadi kalau diprediksikan dibandingkan dengan negara-negara maju khususnya dan juga negara tangga, ekonomi Indonesia masih diprediksikan satu dari berapa negara seperti India dan China yang pertumbuhannya akan mengalami pertumbuhan positif. Begitu juga ke depan begitu. Ya. Amin, 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 amin. Masih ada titik terang gitu ya. Ya, Baiklah, harus terima kasih optimis banyak. dong. Optimis, semangat gitu ya. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Mudah-mudahan Tika cukup jelas. Kalau nggak jelas nanti bisa dilanjutkan lewat Oh Japri ya, aja ya. Tika ya. Oke, makasih Tika. Makasih banyak. Kemudian pertanyaan berikutnya nih dari Mas Akmal Basir. Mungkin nggak sih untuk pemerintah mencetak uang yang lebih banyak untuk menaikkan daya beli masyarakat agar perekonomian cepat pulih? Bukannya malah jadi turun ya kalau cetak uangnya malah tambah banyak ya? Coba gimana nih? Mungkin dari kacamata ekonom berbeda pandangannya sama saya nih. Oke, Oke. jadi saya mau jelaskan terlebih dahulu bahwa di dalam perekonomian kita ada dua institusi yang bertanggung jawab di dalam membuat kebijakan ekonomi ya secara umum ya. Yang pertama adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini tools-nya atau alat dari kebijakannya adalah anggaran pemerintah yang sering dikenal dengan APBN. Ya, itu ada pengeluaran ya, belanja pemerintah, ada juga penerimaan berupa pajak ataupun non pajak, ya kan? Nah, itu yang menjadi kebijakan atau tools kebijakan pemerintah di dalam membantu perekonomian pada saat krisis.
Sehingga ketika krisis ini, seperti yang saya sampaikan ini, pemerintah diandalkan untuk memberikan injeksi ke dalam perekonomian berupa peningkatan pengeluaran pemerintah. Karena pada masa krisis, pasti penerimaan pajak itu mengalami penurunan. Sehingga defisit anggaran pemerintah itu meningkat. Nah, yang berikutnya adalah institusi yang namanya Central Bank atau Bank Indonesia, namanya di Indonesia, Bank Indonesia. Bank Indonesia ini bertugas untuk menerapkan atau melaksanakan kebijakan moneter, yaitu mengatur jumlah uang yang berada di dalam perekonomian, uang beredar begitu. Nah, tujuan dari bank sentral ini adalah menjaga inflasi dan juga nilai tukar rupiah begitu. Nah, ketika saat krisis ini, ya, apa yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan defisitnya. Nah, Bank Indonesia solusinya adalah bagaimana meningkatkan jumlah uang di dalam perekonomian. Karena demand daripada uang itu pasti akan meningkat, sehingga untuk memfasilitasi permintaan uang itu, maka jumlah uang yang beredar akan ditingkatkan, begitu. Tetapi, ya, idenya, ya kita bisa mencetak uang, tetapi idenya harus hati-hati. Karena apa? Karena kalau terlalu banyak uang itu dicetak dalam perekonomian, tetapi barangnya nggak ada, nah jadi bayangkan aja kita dapat uang dari pemerintah, ya, berupa penambahan jumlah uang beredar, tetapi barangnya nggak ada, dampaknya apa? Demand meningkat, supply-nya tetap bahkan turun, demand lebih besar daripada supply-nya akan akan terjadi inflasi, harga-harga mengalami peningkatan begitu loh. Nah, itu yang harus kita jaga. Bahwa saat ini memang saya lihat pemerintah dan BI bekerja sama, berkoordinasi untuk mengatasi krisis ini dengan tools kebijakannya masing-masing. Pemerintah dengan APBN-nya, meningkatkan pengeluaran, begitu juga Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga, dan juga jumlah uang beredar sebagai tools kebijakannya, dan kedua-duanya berharap bahwa perekonomian itu tetap pulih, tetapi tetap terjaga, ya, sampai kebablasan. Contohnya tadi mencetak uang banyak, nanti dampaknya ya kebanyakan nanti inflasi. Kalau inflasi malahan repot juga kita, ya kan? Repot lagi ya, tambah berat malah ya. Kita nggak dapat, sekarang harga naik, makin turun daya beli kita, begitu, Mbak Fitri. Sip. Ya. Ternyata pandangan saya tadi sedikit agak ternyata benar yang saya pikirkan gitu ya, nggak salah-salah banget. Artinya memang kadang-kadang kalau dipikir cetak aja uang yang banyak biar daya beli masyarakat meningkat, tapi ternyata ya we have to be careful juga, ada batasan-batasan yang memang tetap harus menjaga stabilitas ekonomi, jangan sampai malah bikin masalah baru berupa inflasi. Nah, ini ada Mas Saleh. Halo Mas Saleh, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Mas Saleh. Ya, tadi juga ada biasa grup 95 yang ramai. Mas Adi tadi masih ada, coba nanti kita lihat masih ada atau tidak ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih. Kayaknya waktu kita soalnya udah semakin mepet. Tadi sempat dari Mbak Seftiani, tadi sempat Pak Kadek menyebut menunggu kondisi normal sebelum COVID-19 terjadi. Maksudnya gimana tuh? Menurut Pak Kadek sendiri, apakah Indonesia dapat kembali normal seperti yang dimaksud? Mungkin seperti yang kita bahas tadi, apakah bisa perekonomian Indonesia itu balik seperti sebelum COVID? Itu sih inti pertanyaannya kan sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa setelah pandemi COVID ini, tentu saja kalau perekonomian ini ibaratkan orang sakit, ya, orang habis operasi besar, kemudian keluar dari rumah sakit, tidak bisa itu disuruh lari dengan kencang, kan nggak bisa, ya nggak, pasti bertahap pemulihannya, proses recover-nya bertahap. Nah, dengan proses bertahap recover inilah kita membutuhkan waktu untuk mengembalikan perekonomian ini seperti sebelum pandemi COVID. Apalagi pada era normal ini kita memiliki new norms, new behavior, new culture, ya kan? Karena adanya masalah di bidang kesehatan. Itu yang juga mempengaruhi perkembangan perekonomian ke depan. Karena kita memiliki new norms, ya. Jadi kita harus memakai masker, menjaga jarak, kemudian belum berani misalnya berpergian dengan menggunakan pesawat. Itu menjadi faktor-faktor yang menyebabkan perekonomian ini
belum atau membutuhkan waktu untuk kembali ke era sebelum pandemi COVID. Gitu. Oke, terima kasih banyak Blikadek atas penjelasannya. Sama-sama, Mbak Fitri. Tadi Septiani ini Septiana. Sektor yang aman di saat corona seperti ini di investasi emas derivatif, Bapak Kadek gitu. Yang saat ini sangat bagus peluangnya. Benar tidak sih? Ya, kalau kita lihat sekarang memang harga emas itu cenderung Gila-gilaan. cenderung mengalami. Iya. Karena apa? Karena pada masa pandemi COVID ini, ya sebenarnya orang tidak bisa melakukan investasi di sektor real. Untuk melakukan ekspansi atau investasi baru, membuat usaha baru, orang mikir gitu. Ya, karena ketidakpastian yang tinggi. Perbankan juga sebagai sumber pembiayaan itu masih pikir juga memberikan kredit. Ini benar nggak nanti perekonomiannya pulih, ya kan? Kalau tidak, maka tidak berani juga bank untuk memberikan kredit. Oleh karena itu solusinya adalah diinvestasi surat-surat berharga, yaitu saham, kemudian obligasi pemerintah, kemudian juga emas. Nah, itu adalah alternatif investasi selain investasi di sektor real atau yang memproduksi barang dan jasa secara langsung begitu. Makanya kalau kita lihat harga saham mengalami peningkatan di Indonesia, ya, permintaan terhadap obligasi pemerintah juga meningkat, kemudian permintaan emas itu mengalami peningkatan. Jadi itu adalah investasi alternatif di tengah investasi di sektor real yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi kalau mau main pasti-pasti aja, pilihlah yang lebih pasti gitu ya. Iya, pilih yang pasti. Oke, yang pasti aja deh gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab. Kemudian ini dari Ami nih. Halo Ami, Bangkai gitu. Ada nggak sih parameter? Ada nggak sih parameter untuk memutuskan kebijakan lockdown atau enggaknya? Jadi ada nggak sih parameter apa sih yang bisa kita pakai untuk ini bisa lockdown nih, ini jangan nih gitu. Apa yang penting parameter yang harus kita pertimbangkan untuk menentukan pemerintah memutuskan akan lockdown atau tidak? Nah, ini sebenarnya menarik nih pertanyaannya. Karena pertimbangan untuk lockdown atau tidak itu memang pertama dari sisi kesehatannya kan melihat karakteristik dari virus ini sebenarnya kan. Ada juga beberapa negara yang hanya melakukan social distancing tetapi bisa mengatasi COVID ini dengan baik, misalnya Korea Selatan, begitu ya. Tapi memang pertimbangan yang paling utama adalah kalau dari aspek ekonomi adalah apabila ya perekonomian ini ditutup secara total, kita harus mempertimbangkan apakah masyarakat yang tinggal di rumah itu memiliki cukup income atau pemerintah memberikan stimulus, apakah stimulus itu cukup untuk mereka tinggal di rumah gitu. Atau dalam kata lain, cost untuk tinggal di rumah itu kecil. Jadi saya kalau misalnya tidak bisa ke kantor atau keluar, lockdown secara total, saya mau aja. Asal saya dapat uang, saya bisa konsumsi, ya kan? Saya bisa melanjutkan hidup saya selama periode lockdown itu. Tetapi kalau itu tidak cukup, kita tidak bisa melakukan lockdown. Ya, tidak bisa melakukan lockdown. Misalnya saja, ini misal kan, stimulus yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat menengah ke bawah dan juga untuk usaha kecil dan menengah itu tidak cukup. Ya kan? Sehingga ya masyarakat membutuhkan uang tambahan untuk menjalani hidupnya, terutama untuk mempertahankan konsumsinya untuk makan, ya kan itu yang paling penting. Nah, kalau misalnya stimulus itu tidak cukup, maka orang akan selalu atau berpikir saya harus mencari uang tambahan. Sehingga akan bekerja, walaupun misalnya lockdown total itu tidak akan efektif begitu loh. Nah, jadi itu parameter yang harus dipertimbangkan sebenarnya apabila pemerintah ingin melakukan lockdown atau tidak. Nah, kalau salah untuk memutuskan itu, lockdown secara total, tetapi misalnya stimulus atau bantuan pemerintah itu tidak cukup,
untuk masyarakat melanjutkan kehidupannya, mempertahankan konsumsinya, itu akan berdampak fatal, bisa terjadi kerusuhan sosial, kemudian juga permasalahan instabilitas politik. Nah, itu yang dijaga oleh pemerintah. Jadi, itu harus disertai data dan pertimbangan yang baik, dengan data yang akurat, sehingga kita tahu bahwa apabila masyarakat itu bisa tinggal di rumah dan mendapatkan stimulus yang cukup, maka bisa melakukan lockdown. Kalau tidak, nggak usah melakukan lockdown. Cukup. Pertimbangannya ternyata banyak ya. Uh, Targetnya lockdown untuk mengatasi atau membuat mengatasi krisis kesehatannya, tapi kalau tidak dipertimbangkan dengan baik malah bisa menyebabkan masalah lebih besar gitu ya. Apalagi ya, terkait betul. juga nanti dengan krisis ekonomi yang terjadi. Oke, Ya. ini tadi ada juga komen dari Mbak Ayun Mega. Bahasanya bisa dimengerti masyarakat umum, hebat sekali Beli Kadek. Wah, for thumbs up. Siapa dulu dong gitu ya. Itu kakak saya tuh. Gitu. Terima kasih ya Mbak. Adiknya hebat sekali memang. Bali. Oke. Iya, Oke, terima kasih. kemudian ini saya bacain komentarnya Mas Adi saja sesama grup 95 daripada nanti habis ini Mas Adi merasa kecewa. Ya, ya. Menurut Mas Adi memang ya betul juga, saya setuju. Rasanya harus ada skala prioritas terkait sektor mana dulu yang harus dibenahi. Kesehatan atau ekonomi mustahil bisa dilaksanakan secara berbarengan karena pasti akan berdampak di salah satu lini. Kalau kita nunggu salah satu mungkin saling tunggu-tungguan gitu ya. Gimana kalau kita bareng-bareng aja? Ya mungkin bagaimana caranya bareng-bareng, pastinya akan ada suatu kompromi gimana cara menengahinya bersama supaya recovery-nya bisa cepat gitu nggak sih Beli Kadek? Ini waktu kita agak-agak mepet nih Ya, sebenarnya. betul sekali. Jadi koordinasi, jadi tidak bisa dipisahkan. Koordinasi antara kebijakan di bidang kesehatan dan di bidang ekonomi itu harus ditingkatkan gitu. Kementerian Kesehatan di Kuningan dengan Kementerian Keuangan di lapangan Banteng itu koordinasinya harus lebih ditingkatkan. Karena nanti ketika misalnya bayangkan saja berapa kita memberikan stimulus, itu akan tergantung kapan penanganan COVID. Nah, ketika bertanya kapan COVID ini bisa diakhiri, maka pemerintah akan bertanya, misalnya Kementerian Keuangan akan bertanya, harus bertanya kepada Kementerian Kesehatan yang lebih tahu karakter krisisnya atau memiliki data-data yang lebih lengkap begitu. Jadi koordinasinya harus seiring Baik, sejalan lebih baik ya. Ya, antar stakeholder juga ya. Betul. Oke, benar sekali nih Mbak Titi juga memang bilang sektor kesehatan memang masih cukup sangat mengkhawatirkan, masih tingginya angka kasus COVID, betul sekali Mbak Titi. Sementara penerapan batasan-batasan new normal itu memang kayaknya banyak yang belum mengerti dan kadang-kadang memang sudah digembar-gemborkan new normal, tetapi mungkin panduan atau ya mungkin kita harus dibikin reward and punishment kali ya untuk membuat itu tertib ya, itu agak kurang sehingga kadang-kadang yang melaksanakannya dengan salah ya meneruskanlah kesalahannya itu yang akhirnya krisis kesehatannya ya terus aja berjalan. Aduh, Ya. sebenarnya nih masih banyak banget nih Beli apa namanya yang Bisa. banyak banget dan ternyata seru banget ya, tapi waktunya biasanya kalau IG live kadang-kadang 1 jam lebih sih masih bisa oke. Tapi kemarin kejadian 1 jam lebih tuh agak diputus gitu ya. Jadi ya mungkin Tapi kita seru. harus Bicara ekonomis, seru ya, banget. apalagi kesehatan dan ekonomi pada saat ini erat sekali kaitannya. Makanya dua-duanya harus saling melengkapi sehingga efektivitas kebijakan untuk mengatasi kesehatan dan juga dampak ekonomi itu lebih besar efektivitasnya, begitu Mbak Fitri. Siap. Nah ini juga terima kasih pertanyaan-pertanyaan masih banyak yang belum terjawab nih dari Tresna Reswari, kemudian Hendrayana. Halo Dina, Mbak Dina nih rajin sekali loh. Mbak Dina tuh di Kalimantan mana ya tinggalnya? Oh ya, Dina. Dina ya, kemudian selamat malam. Terus ya masih banyak banget sebenarnya pertanyaannya, tapi bagaimana juga waktu yang membatasi kita, Cia. Ya. Beli Kadek jangan lupa kita ini ceritanya ngobrol-ngobrol sambil ngopi loh. Jadi silakan. Tampaknya saya lihat kopinya sudah sampai. Boleh sambil minum kopi. Jadi makasih banget Mbak Fitri udah dikirimin kopi tuh, ya kan? Kopi. Nggak boleh mereknya loh, nggak boleh, bahaya kalau mereknya. Nggak boleh. Kan kita. Iya. Oh, minumnya gelak ya. Oke, saya minumnya di gelas aja ini.
Wah, enak. Terima kasih banyak Mbak Fitri atas Sama-sama, judulnya undangan. kita Senang bisa apa namanya berbincang secara santai mengenai perekonomian Indonesia. Apalagi judulnya itu, wah, itu apa membuat penasaran tuh. Apa kabar perekonomian Indonesia? Oke, itu bagus banget. iya. Ringan tapi pengen tahu karena sebenarnya saya juga pengen tahu dan terima kasih banyak nih malam ini saya belajar banyak banget gitu ya meskipun saya ya awam lah di bidang ekonomi ini tapi dengan penjelasan tadi Beli Kadek sangat memberikan tambahan wawasan setidaknya saya juga lebih mengerti oh ternyata yang kejadiannya seperti itu dan semua sangkut paut menjadi satu dan memang agak ruwet coba dilepaskan satu persatu kemudian Hmm. untuk tadi yang sudah bertanya, terima kasih banyak. Mohon maaf tidak bisa dijawabkan satu persatu. Ada giveaway-nya yang akan dikirimkan. Ada ini dan ada ini. Ini bukan sponsor ya, tapi kebetulan saya memang punya beberapa. Jadi nanti akan dikirimkan. Tapi ada syarat ya, selain tadi bertanya, tolong follow akunnya. Harus sampai selesai. Kemudian follow akunnya berbincang.you, @berbincang.you, dan follow juga akunnya @kadek.sutrisna. Oke, dan follow akun saya Oke, @fitria_irzan. Oh, oke, mantap. sama akun produser satu lagi nih anak Oh saya. ya, Apa dia ya? @Chelsea Nurman kayaknya. Boleh dilihat di bio. Oke, oke. jadi summary malam ini kita obrolan. Kalau obrolan mah nggak usah dikasih summary ya. Iya, Pokoknya santai intinya aja. adalah perekonomian kita krisis kali ini memang lebih heboh karena Ya, melibatkan dua faktor yaitu kesehatan yang berdampak pada krisis ekonomi sehingga tentunya pembenahannya pun memerlukan waktu dan tentunya kita tidak bisa menyalahkan siapapun kita juga tidak bisa untuk memberikan tanggung jawab memulihkannya kepada pihak manapun tapi kita coba untuk sama-sama apa yang kita bisa lakukan small thing tapi bisa juga untuk membantu memulihkannya dengan ya. tetap menjaga kesehatan dengan kita selalu patuh dengan aturan new normal yang sebenarnya, menjaga jarak, physical distancing tetap dipakai, perlindungan terhadap diri sendiri dan sekitar kita juga tetap harus diperhatikan, sehingga akan membuat krisis kesehatannya bisa mudah-mudahan teratasi lebih cepat dan krisis ekonomi juga membaik. Betul nggak sih begitu, Beli? Betul, itu kesimpulan yang paling lengkap ya dari seorang Paling dokter yang enteng. berbincang ekonomi selama sejam itu udah mantep itu kesimpulan. Aduh. Oke deh. Tadi kita awali dengan nyanyi. Tadi sebenarnya ada yang minta kita minta Beli Kadek untuk nyanyi katanya terakhir. Waduh, Ada dekat jangan-jangan di situ. Ada di situ gitarnya Beli Kadek. nanti malahan yang tertarik diskusi kabur mendengarkan suara saya. Ada tapi nggak apa-apa. Satu bait aja ada gitarnya di situ. Aduh, nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Tadi kita nggak nyiapin ya. Oke, lain Iya, kali saya akan meminta kesediaan narasumber yang terundang pada acara iya. berbincang Doti untuk menyiapkan performance-nya. Oh, Ya, oke. untuk pemenang giveaway nanti akan diumumkan di Insta Story-nya berbincang.io. Kalau gitu Ya, terima kasih banyak Beli Kadek, terima terima kasih kasih banyak Mbak juga Fitri. kepada semua yang sudah hadir. Mohon maaf Terima yang kasih tidak semua. terjawab pertanyaannya. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Terima Iya, kasih. Mudah-mudahan kalau diundang lagi bisa ada waktu dan bisa menyempatkan iya, memberikan penjelasan, pemaparan supaya ya tipe-tipe kayak saya ini bisa lebih jelas aware sama ekonomi. pasti, Oke. pasti. Oke, Makasih banyak ya Beli terima Kadek. Terima kasih. kasih banyak juga Ya, semuanya. Selamat sampai ketemu. malam. Sampai ketemu lagi. Ya, Assalamualaikum. um, Saya off ya. Terima kasih banyak terima kasih. semua.